101,1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart Listener, kembali lagi tentunya di Senin Inspirasi, obrolan yang selalu hadir di Smart FM Makassar setiap Senin di jam 5 sore. Seperti yang saya janjikan tadi, sore ini kita akan ngobrol inspiratif dengan tamu saya, Smart Listener. Tapi sebelum itu saya ingatkan Anda juga bisa ikutan bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Smart FM Makassar. Dan juga nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dikirimkan melalui kolom komentar atau bahkan dikirimkan melalui WhatsApp kami di 0811461011. Dan sore ini kita akan menggali apa sih sebenarnya resep dicintai sama customer gitu ya, ala dapur Bunda Maryam. Ada yang udah nggak asing pastinya di telinganya. Dapur Bunda Maryam ini salah satu, bisa dibilang salah satu kuliner yang paling viral, paling rame dan udah lama dari tahun 90-an sampai sekarang tuh saya salah satu penikmat menu-menu di dapur Bunda Maryam. Langsung aja kalau gitu kita sapa di studio podcast Smart FM Makassar sudah hadir siang punya. Langsung kita hadirkan Bunda Maryamnya. Assalamualaikum Ibu Maryam. Silakan digunakan mikrofonnya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya, kelihatan juga kalau Anda menyaksikan melalui YouTube, kelihatan freshnya seperti apa, masih semangat 17-an nih ya. 17. Ternyata dari dulu saya penasaran sebenarnya ini dapur Bunda Maryam siapa yang punya? Oh ternyata ini nih orangnya. Ibu Maryam bersama bodyguardnya. Anak yang tua. Oh ini anaknya ya, yang melanjutkan usahanya. Oke, kita kenalan dulu, ada kakak siapa namanya? Andi Dedi. Andi Dedi, dipanggil? Dedi. Dedi, ini anak pertama dari Ibu Maryam gitu ya, yang juga bersama-sama menjalankan usaha dapur Bunda Maryam ini. Wow, senang sekali saya keduanya hadir dan nanti kita bahas yang ada di depan saya ya. Smart Listener, berbicara tentang dapur Bunda Maryam, ini usahanya benar sudah dimulai sejak tahun 90-an, tahun berapa tepatnya? Tahun 99 akhir, tahun 99 akhir. Di tahun 99 akhir. Waktu itu kenapa kemudian tante sendiri berarti ya, ibu sendiri ya? Iya, saya sendiri. Sama anggota, kebetulan kan kita kerusuhan, kita ke Makassar sini, saya bawa 4 orang. Sorry, kerusuhan apa? Kerusuhan Ambon. Oh di Ambon, Ya. berarti dulu menetap di Ambon ya? Di Ambon, lahir di Ambon kan. Jadi ke sini bawa anak kerja. Ini anak kerja saya mau diapain ini kasihan, saya mesti kasih gaji, kasih makan. Benar. Akhirnya saya buatlah begini, saya jual-jual roti dulu pertama kan, keliling-keliling mumpung orang enggak kenal saya. Jadi bawa ini anak-anak juga kasih ikut jalan sama orang kerja, jual-jual roti babengka, pasta terigu kan, pokoknya khas Ambon. Udah itu lama-lama saya bikin mie nasi kuning, coba-coba pelan-pelan, kebetulan hobi masak. Sudah gitu ya. Lanjut jual nasi kuning terus, itu pindah lagi di Lesehan, Seruni situ depan BI itu, BNI situ gitu. Di tahun 99 akhir itu ya, karena adanya kerusuhan waktu itu akhirnya hijrah ke Makassar dan memulai bisnisnya gitu. Ingat gak sih waktu itu di tahun 99 perharinya itu bisa buat berapa kilo nasi kuning ya? Benar. Iya, berapa liter? Berapa liter maksud saya? Baru 3 liter, namanya kan pelan-pelan. Pelan-pelan gitu. Lama-lama naik lagi, alhamdulillah sampai sekarang bisa 1 karung. Masya Allah, sehari Tapi 1 waktu karung ya? pandemi begini, tetap kita bertahan tapi liternya kurang kan. Oh gitu. Iya, tapi bertahan aja terus. Alhamdulillah sudah baik nih, ini enggak ada corona. Mulai lagi meningkat. Mulai lagi amin. Jadi Oke. kita promosi terus. Kita anak-anak bilang, "Mah, bagaimana kita kembangkan lagi? Kita pakai kertas nasi yang bagus, yang cantik, kita promosi. Pokoknya banyak-banyak inilah promosi." Oke, Iya. baik. Dan sampai sekarang ini salah satu yang punya followers lebih dari 11.000 di Instagram loh. Alhamdulillah. Apa sih sebenarnya resepnya, nanti dibagi ya. Bukan resep makanannya, tapi resep gimana bisa dicintai sama customer, Iya, karena alhamdulillah. dapur Bunda Maryam ini adalah salah satu yang punya banyak loyal customer gitu ya, yang repeat order. alhamdulillah. Bahkan ada
waktu itu pernah saya ketemu orang yang kayaknya tiap hari dia sarapannya nasi kuning Bunda Maryam. Iya, benar. Nasi kuning Ambonnya Bunda Maryam yang pakai ikan itu kan ya. Hah? Oh ya? Nah ini kalau yang ini sorry Mas Dedi kan adalah anak pertama gitu ya. Sekarang juga ikut di bisnis ini. Alhamdulillah anak-anak 4 semua ikut di sini. Oke. Jadi saya ini usaha keluarga. Jadi masing-masing anak-anak punya tugas, punya kerja masing-masing di situ. Kalau Mas Dedi apa nih tugasnya? Kalau saya sendiri dari mungkin produksi nasi kuningnya, terus paling bantu selling penjualan. Jadi memang di rumah disesuaikan dengan potensinya. Jadi mungkin di adik nomor 2 jagonya di forecasting, terus bantu selling. Nomor 3 yang marketing, salah satu yang kasih naik followers bisa sebanyak ini IG ya adik nomor 3. Iya, nomor 3. Oke. Dan nomor 4 di bagian produksi dia masak kayak lauk-lauk pokoknya, dia masak sayur, laksa, buat acar. Dia siapkan untuk jualan pagi. Wah, ini jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore dan itu kalau nasi kuningnya habis paling jam 10, jam 11, lanjut lauk siang. Sudah lauk siang lanjut lagi istrinya buat roti panas-panas, roti kan, pisang hijau gitu. Kita lanjut pokoknya kalau tidak apa ada yang ini kita bikin lagi. Pokoknya dapurnya berasap aja terus ya. Karena permintaan terus berdatangan gitu ya. Dulu waktu pertama kali memulai Ibu Maryam, apa sih yang menjadi tantangan terbesar gitu ketika memulai dan akhirnya bertahan sampai sekarang? Bisa dikatakan udah 20-an tahun Dapur Bunda Maryam ini apa ya, nggak banyak bisnis apalagi usaha keluarga tuh yang bisa bertahan sampai bahkan dua dekade gitu. Itu ceritanya seperti apa? Alhamdulillah bisa bertahan karena saya hobi masak kan. Saya hobi masak, baru banyak teman saya. Nah, sudah banyak ya alhamdulillah saya bikin apa aja mereka suka. Iya. Oh, jadi pemasarannya dari orang-orang terdekat gitu ya. Kalau dulu tantangannya apa di awal-awal itu? Kalau tantangannya ada dari rumah ke rumah, anak-anak bawa sama keranjang apa kan gitu. Dan Mas Dedi juga ikutan jualan dulu ya? Iya, anak-anak dibawa. Dikenal sama anak-anak kompleks, dulu jualan kue, keliling kompleks jualan kue. Bikin ubi goreng satu karung kan, ada sambalnya, ya habis mah iyalah bikin, buat apa malu? Benar. Biasanya enggak pusing. Mau dibilang kalau di Ambon saya bisa malu karena bapak saya kan orang, suami saya juga pejabat gitu kan, maksudnya ada jabatannya. Malu bikin kita enggak dapat duit. Benar. Lebih baik saya buka begini aja. Benar. Mumpung lagi banyak teman ya udah saya promosi, saya jual kiri kanan. Wah, keren. Ini adalah salah satu bukti nggak pakai gengsi ya. Kita tuh hidup gengsi buat apa sih? Iya, gengsi buat apa? Kalau gengsi nggak hidup kita. Nggak gaya. Benar. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya Smart Listener. Kita gali apa sebenarnya yang menjadi resep utama dari Dapur Bunda Maryam sehingga sampai saat ini tuh dicintai oleh customernya, bertahan hingga bahkan lebih dari 20 tahun gitu ya. Kita kembali saat lagi tetap di Senin Inspirasi.